Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah makan sayur setiap hari, tapi badan justru sering terasa lemas, perut mudah kembung, atau asam lambung sering naik? Bahkan ada yang tekanan darahnya susah stabil, atau gula darah makin sulit dikontrol. Padahal yang dimakan itu sayur, katanya sehat, katanya aman untuk semua usia. Nah, disinilah banyak lansia keliru. Tidak semua sayur yang sering kita konsumsi sehari-hari benar-benar aman untuk tubuh di usia lanjut. Sebagai dokter yang sering menangani pasien lansia, saya sering mendengar keluhan seperti ini. "Dok, saya sudah makan sayur terus, tapi kok malah sering sakit? Dok, ini sayur kan sehat, kenapa malah bikin perut saya tidak enak?" Faktanya, ada beberapa jenis sayur yang jika dikonsumsi terlalu sering, salah cara mengolah, atau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia, justru bisa memicu masalah kesehatan perlahan-lahan tanpa disadari. Yang membuatnya berbahaya, gejalanya sering dianggap wajar karena usia, padahal sumbernya bisa dari sayur yang selama ini dianggap paling sehat. Di video ini, saya akan membahas 6 sayur yang banyak dimakan, tapi ternyata beresiko untuk lansia. Lengkap dengan penjelasan medis dan solusi agar tetap bisa makan sayur dengan aman dan nyaman. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu menyendok sayur di piring berikutnya, pastikan dulu, apakah sayur itu benar-benar membantu tubuh atau justru diam-diam menyulitkan kesehatan? Mari kita bahas bersama. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya, Dr. Indri, ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat satu fakta penting yang sering terlewat. Banyak pasien lansia datang ke ruang praktek saya dengan keluhan yang hampir sama. Perut sering kembung, cepat lemas, nyeri sendi makin sering, gula darah sulit turun, atau tekanan darah tiba-tiba tidak stabil. Saat ditanya pola makan, hampir semuanya menjawab dengan yakin, "Saya sudah makan sehat, Dok. Setiap hari makan sayur." Disinilah cerita biasanya berubah. Tidak semua sayur otomatis aman untuk lansia. Tubuh di usia lanjut mengalami perubahan alami. Fungsi pencernaan melambat, enzim pencernaan berkurang, ginjal dan hati tidak sekuat dulu, serta sensitivitas terhadap zat tertentu meningkat. Sayur yang aman saat usia muda bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi berlebihan atau diolah dengan cara yang kurang tepat saat usia lanjut. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 68 tahun yang rutin makan bayam hampir setiap hari karena merasa itu sayur paling sehat. Namun beliau sering mengeluh nyeri sendi dan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar asam uratnya tinggi. Bayam memang kaya zat besi dan antioksidan, tetapi juga tinggi oksalat yang pada sebagian lansia bisa memperberat asam urat dan mengganggu ginjal jika tidak diimbangi dengan cukup cairan dan variasi sayur lain. Berdasarkan berbagai sumber kesehatan dunia seperti Mayo Clinic, Harvard Health, dan National Institute on Aging, pola makan lansia sebaiknya tidak hanya fokus pada sehat menurut umum, tetapi sesuai kondisi tubuh. Beberapa sayur mengandung serat terlalu kasar, zat anti-nutrisi, atau senyawa tertentu yang bisa memicu masalah pencernaan, tekanan darah, hingga metabolisme obat yang biasa dikonsumsi lansia. Di bab ini, penting untuk dipahami bahwa tujuan kita bukan menghindari sayur, tetapi memilih dengan bijak. Sayur tetap penting untuk vitamin, mineral, dan serat. Namun, jenis, porsi, dan cara pengolahan sangat menentukan dampaknya bagi kesehatan lansia. Pada bab selanjutnya, saya akan mulai membahas satu persatu jenis sayur yang sering dikira aman, padahal jika tidak hati-hati justru bisa menimbulkan risiko. Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan serupa. "Dok, saya sudah makan sayur tiap hari, tapi kok badan masih sering lemas, perut kembung, atau tekanan darah naik turun."
Saat ditanya lebih jauh, ternyata jenis sayurnya itu saja dan dimasak dengan cara yang sama sejak puluhan tahun lalu. Salah satu yang sering muncul adalah bayam. Bayam memang kaya zat besi dan folat, tapi bayam juga tinggi oksalat. Pada usia lanjut, fungsi ginjal tidak sekuat dulu. Asupan oksalat berlebihan bisa meningkatkan risiko batu ginjal, terutama jika cairan tubuh kurang. Banyak penelitian gizi menyebutkan bahwa lansia sebaiknya membatasi bayam, terutama jika punya riwayat batu ginjal atau nyeri pinggang. Lalu ada kangkung. Ini sayur favorit banyak orang Indonesia. Namun kangkung mengandung purin yang cukup tinggi. Pada pasien lansia dengan asam urat, kangkung yang dikonsumsi terlalu sering bisa memicu nyeri sendi mendadak. Saya pernah menangani seorang kakek yang setiap malam makan kangkung tumis, lalu bingung kenapa lututnya sering nyeri saat bangun pagi. Kubis dan kol juga sering dianggap sangat sehat, padahal kubis mengandung senyawa goitrogen. Jika dikonsumsi berlebihan dan dalam kondisi mentah, zat ini bisa mengganggu fungsi tiroid, terutama pada lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat. Selain itu, kubis mudah menghasilkan gas di saluran cerna, sehingga menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman. Ada juga terong yang mengandung solanin. Pada sebagian lansia, senyawa ini bisa memicu gangguan pencernaan atau memperberat nyeri sendi. Gejalanya sering dianggap sepele, seperti perut tidak enak atau pegal yang tidak jelas sebabnya. Intinya, bukan berarti sayur-sayur ini harus dihindari total. Kuncinya ada pada porsi, frekuensi, dan cara memasak. Merebus hingga matang, tidak berlebihan, dan diselingi dengan sayur lain yang lebih ramah untuk lansia, seperti labu, wortel, atau buncis, bisa membantu tubuh tetap mendapatkan manfaat tanpa risiko berlebih. Di bab berikutnya, saya akan bahas kesalahan umum cara memasak sayur yang tanpa disadari justru menghilangkan manfaatnya dan memperberat kerja tubuh lansia. Saya ingin melanjutkan dengan cerita dari seorang pasien yang cukup sering saya temui keluhannya. Sebut saja Ibu Ratna, usia 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan nyeri sendi yang sering kambuh dan buang air kecil yang terasa tidak nyaman. Yang membuatnya heran, ia merasa sudah makan sangat sehat. Setiap hari selalu ada bayam, daun singkong, dan sayur hijau pekat di piringnya. Ibu Ratna berkata, "Dok, saya ini jarang makan daging, lebih sering sayur. Kok malah sering pegal dan gampang capek?" Pertanyaan seperti ini sangat sering saya dengar di ruang praktik. Dan jawabannya tidak sesederhana sayur itu sehat atau tidak. Beberapa jenis sayuran hijau mengandung senyawa yang disebut oksalat. Dalam jumlah wajar, oksalat sebenarnya tidak berbahaya. Namun pada lansia, fungsi ginjal tidak sekuat dulu. Jika konsumsi oksalat terlalu sering dan berlebihan, zat ini bisa menumpuk dan membentuk kristal kecil. Kristal ini dapat memberatkan kerja ginjal dan memicu nyeri sendi atau rasa tidak nyaman di saluran kemih. Berbagai referensi kesehatan dunia menjelaskan bahwa bayam, daun bit, daun singkong, dan beberapa sayur hijau tertentu memiliki kadar oksalat yang cukup tinggi. Ini bukan berarti sayuran tersebut harus dihindari total. Masalah muncul ketika dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar, tanpa variasi dan tanpa pengolahan yang tepat. Pada lansia, metabolisme tubuh bekerja lebih lambat. Ginjal membutuhkan usaha lebih besar untuk menyaring sisa metabolisme. Jika asupan oksalat terlalu sering, tubuh kesulitan membuangnya secara optimal. Inilah yang sering menjadi pemicu keluhan yang tidak disadari berasal dari pola makan. Saya menjelaskan hal ini kepada Ibu Ratna dengan bahasa sederhana, bahwa niatnya sudah benar, ingin hidup sehat. Namun tubuh di usia lanjut membutuhkan pendekatan yang berbeda. Bukan soal banyaknya sayur, tetapi jenis dan variasinya. Solusi yang saya sarankan juga tidak rumit. Pertama, jangan mengonsumsi sayur tinggi oksalat setiap hari. Kedua, rebus sayuran dan buang air rebusannya sebelum dimasak lebih lanjut, karena oksalat larut dalam air.
Ketiga, seimbangkan dengan sayur rendah oksalat seperti labu, wortel, buncis, atau kol dalam porsi wajar. Keempat, pastikan asupan cairan cukup agar ginjal terbantu dalam proses penyaringan. Beberapa minggu setelah menerapkan saran ini, Ibu Ratna kembali dengan kondisi yang lebih baik. Nyeri sendinya berkurang, rasa tidak nyaman saat buang air kecil juga jarang muncul. Ia tersenyum dan berkata, "Ternyata sehat itu bukan soal banyak sayur, tapi soal tepat." Dari pengalaman ini, saya selalu mengingatkan pasien lansia bahwa tidak semua sayur aman jika dikonsumsi berlebihan. Tubuh di usia lanjut butuh keseimbangan. Memilih sayur yang tepat dan mengolahnya dengan benar adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Jika Anda atau keluarga sering mengonsumsi sayur hijau pekat setiap hari, ada baiknya mulai mengevaluasi kembali. Variasi dan cara pengolahan yang tepat bisa membuat sayur tetap bermanfaat tanpa memberatkan tubuh. Setelah membahas beberapa jenis sayur yang ternyata bisa menimbulkan masalah bila dikonsumsi tanpa penyesuaian, saya ingin mengajak sahabat sehat memahami satu hal penting. Masalahnya bukan pada sayurnya, tapi pada cara memilih, mengolah, dan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh lansia. Saya teringat seorang pasien, sebut saja Ibu Sri, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering kembung, nyeri perut, dan cepat lelah. Padahal menurut keluarganya, pola makannya sangat sehat. Setiap hari selalu ada sayur. Hampir semuanya sayur hijau. Setelah ditelusuri, ternyata banyak sayur yang beliau konsumsi masih mentah, berserat kasar, dan dimakan dalam jumlah besar tanpa variasi. Tubuh lansia mengalami perubahan alami. Fungsi pencernaan tidak sekuat dulu. Produksi enzim menurun, gerakan usus melambat. Karena itu, sayur yang terlalu keras, terlalu berserat atau sulit dicerna bisa menjadi beban bagi tubuh. Beberapa sumber kesehatan dunia juga menjelaskan bahwa lansia membutuhkan penyesuaian tekstur dan porsi makanan agar penyerapan gizinya optimal dan tidak menimbulkan keluhan. Saya menjelaskan kepada Ibu Sri bahwa sayur tetap penting, namun perlu diolah dengan cara yang lebih ramah untuk tubuh. Sayur sebaiknya dimasak hingga cukup lunak, tidak terlalu mentah, tidak terlalu keras. Metode seperti direbus, dikukus, atau ditumis ringan jauh lebih aman dibanding dikonsumsi mentah dalam jumlah besar. Selain itu, variasi juga sangat penting. Jangan hanya fokus pada 1 atau 2 jenis sayur setiap hari. Kombinasi sayur hijau, sayur berwarna, dan sayur rendah serat kasar membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang seimbang tanpa membebani sistem pencernaan. Porsi juga perlu diperhatikan. Banyak lansia berpikir semakin banyak sayur semakin baik. Padahal porsi berlebihan justru bisa menyebabkan kembung, gangguan penyerapan mineral, bahkan memicu masalah pada ginjal atau saluran cerna tertentu. Prinsipnya sederhana, cukup, bervariasi, dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Saya juga menyarankan untuk memperhatikan kondisi khusus. Jika memiliki masalah lambung, ginjal, asam urat, atau tekanan darah, pilihan sayur perlu lebih selektif. Tidak semua sayur cocok untuk semua kondisi. Inilah yang sering tidak disadari dan jarang dibahas secara terbuka. Beberapa minggu setelah mengubah cara mengolah dan memilih sayur, keluhan Ibu Sri berkurang drastis. Perut terasa lebih nyaman, energi lebih stabil. Ia tetap bisa menikmati sayur tanpa rasa khawatir. Dari pengalaman ini, saya selalu menekankan bahwa pola makan sehat pada lansia bukan soal mengikuti tren, tapi soal memahami kebutuhan tubuh sendiri. Sayur adalah sahabat kesehatan, namun hanya akan benar-benar bermanfaat jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Jika Anda atau orang tua di rumah sering mengalami keluhan setelah makan sayur, jangan langsung menghindarinya. Perbaiki cara pengolahannya, sesuaikan porsinya, dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Karena kesehatan yang baik selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar. Sahabat sehat,
Apa yang kita makan setiap hari sangat menentukan kualitas kesehatan di usia lanjut. Sayur memang penting, tapi cara memilih dan mengolahnya juga tidak kalah penting. Jangan sampai niat hidup sehat justru membawa risiko karena kurang informasi. Mulailah lebih bijak memilih makanan, dengarkan sinyal tubuh, konsultasikan jika ada keluhan. Kesehatan bukan soal pantangan berlebihan, tapi soal keseimbangan yang tepat. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman. Semakin banyak lansia yang tahu, semakin banyak yang bisa terhindar dari masalah kesehatan yang tidak perlu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, menjaga kesehatan adalah bentuk sayang pada diri sendiri dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya, Dr. Indri.